Presiden Joko Widodo menugaskan Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN untuk membuat peta jalan atau roadmap industri nasional. Peta jalan itu ditargetkan bisa selesai pada Agustus 2016 dan nantinya akan menjadi pedoman untuk mewujudkan misi Presiden Jokowi, yaitu mengubah pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari konsumsi menjadi produksi. Lantas sudah sejauh mana proses penyusunan peta jalan itu? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua KEIN Arief Budimanta. Mas Arief, terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Sama-sama. Jadi sudah sejauh mana progresnya nih Mas? 80% ya, sudah 80%, jadi ini sekarang tinggal proses 20% lagi untuk menyelesaikan final draftnya ya. Nah, memang kita menginginkan ke depan itu kontribusi industri, khususnya dari sektor manufaktur terhadap pertumbuhan domestik bruto kita itu dapat mencapai double ya dibandingkan dengan yang ada pada saat ini, yaitu kurang lebih sekitar 40% kontribusinya kita harapkan terhadap peningkatan dari produk domestik bruto. Saat ini berapa saat ini kontribusinya? kurang lebih 18, sekian ya. Hanya Kurang, 18 ya. Mau didorong jadi 80? Menjadi double, menjadi 40% ke depan. Jadi kita harapkan memang peta jalan ini dapat memberikan arah, pijakan serta kompas bagaimana cara-cara untuk mencapai 40% itu, tentu saja dengan satu proses industrialisasi di tengah pasar juga yang juga tercipta juga harus sehat gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita juga sudah mulai fokus terhadap sektor-sektor industri mana yang akan kita kembangkan. Yang pertama tentu saja proyeksi kita kan sampai dengan tahun 2045. Ya. Dari 2045 itu kita anggap sebagai sebuah prospek, kemudian kita tarik keadaannya pada saat ini. Ya, startnya katakanlah misalnya di tahun 2016 pada saat ini. Jadi misalnya dari sisi jumlah penduduk, maka kemudian kurang lebih kita memiliki jumlah penduduk 350 juta nanti pada tahun 2045. Artinya apa? Artinya ada kebutuhan terhadap pangan, ada kebutuhan terhadap sandang, ada kebutuhan terhadap energi, ada kebutuhan terhadap ruang untuk hidup, perumahan, ada kebutuhan ruang untuk transportasi, ada kebutuhan untuk melakukan proses interconnected satu sama lain, komunikasi, bukan hanya orang tetapi juga wilayah. Nah, kemudian kita terjemahkan dalam wujud industri-industri apa saja yang dapat menopang dan menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut. Satu, misalnya yang pasti bahwa kita membutuhkan industri pangan yang tangguh, pangan yang berbasis kepada sumber daya yang kita miliki, sumber daya alam yang kita miliki, sumber daya tanah ataupun lahan yang ada pada kita. Apakah misalnya di tahun 2045 untuk source dari karbohidrat kita tetap akan bergantung misalnya kepada beras gitu, dengan luas lahan yang semakin terbatas. Artinya kita tidak akan meninggalkan sektor pertanian? Ya, tetap tidak akan meninggalkan sektor pertanian karena itu kebutuhan dasar gitu ya. Kenapa? Karena misalnya kalau kita belajar dari negara-negara yang basisnya sudah industri, katakanlah misalnya seperti Jerman, Taiwan misalnya yang dekat sama kita gitu ya, dia tidak pernah meninggalkan sektor pertanian itu. Karena itu menyangkut kebutuhan ataupun konsumsi daripada masyarakat. Jadi misalnya kayak seperti Jerman itu 90% kebutuhan konsumsi pangannya yang utama itu dipenuhi oleh dalam negeri. Dan kita juga harus ke sana gitu. Karena kan itu kan persoalan yang paling utama gitu. Mas Arief, tapi kan kita ketahui bahwa kita sudah punya rencana induk pembangunan industri nasional atau RIPIN yang disusun oleh Kementerian Perindustrian, dan ini juga jangka panjang hingga tahun 2035. Apa bedanya dengan peta jalan industri nasional yang disusun oleh KEIN yang sampai tahun 2045 ini? Kita punya RIPIN, ya, rencana pengembangan industri nasional. Terus Kadin juga buat semacam roadmap. Apindo juga ikut terlibat dalam proses pembentukan itu bersama-sama dengan Kadin, dan semua dokumen itu menjadi reference kita ya, karena memang yang kita ingin kembangkan itu roadmap yang diberikan tugas dari Presiden kepada KEIN itu adalah satu roadmap ataupun peta jalan
seperti halnya kita mempergunakan Google Map gitu ya, atau Waze. Jadi dia memang harus praktikal dan memastikan kita nyampe ke tujuan itu gitu. Belok kiri, belok kanannya, kemudian sebelum belok kanan itu berapa ratus meter menuju belok kanan dikasih peringatan gitu. Apakah artinya Kira-kira Presiden lebih doable tidak puas gitu. dengan RIPIN yang sudah ada? RIPIN itu kan wujudnya juga peraturan presiden ya, tetapi kan yang diinginkan itu adalah ke depan itu yang lebih sifatnya doable, sehingga kemudian memang sekali lagi ya, roadmap yang dikerjakan oleh Ken itu kita harapkan itu memang roadmap dari hasil pergulatan dan agregasi dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam pengembangan industri nasional kita. Atas dasar itu misalnya di dalam proses pembuatan itu, untuk membuat substansi dan kerangka awalnya kita melibatkan para tokoh yang meletakkan dasar-dasar industri. Misalnya di Indonesia ada Pak Habibie, kita ajak bercerita, kemudian tokoh-tokoh ekonom senior, kemudian Pak Hartarto, misalnya seperti itu. Jadi kemudian nantinya, dari situ masuk kepada aspek-aspek yang lebih teknis, persoalan-persoalan yang berkembang pada saat ini di industri, kenapa industri saat ini kelihatannya mandek, tidak berkembang, dan itu harus dijawab di dalam roadmap itu. Jadi nanti roadmap itu yang akan dipakai, bukan RIPIN atau yang buatan Kadin? Ya kita harapkan ya seperti itu, karena ini kan menjadi agregat, ya, dan menjadi apa ya namanya ya, menjadi satu penyempurnaan dari seluruh proses ataupun dokumen yang sudah ada. Oke, saat ini diketahui pertumbuhan industri nasional kisarannya hanya 4-6% dalam beberapa tahun belakangan. Nah, dengan adanya peta jalan industri nasional, targetnya pertumbuhan industri akan ada di kisaran berapa, Mas? Kita pernah punya perkembangan industri itu pertumbuhannya lebih besar dari pertumbuhan domestik bruto kita. Jadi minimal kita menginginkan misalnya sumbangan dari sektor industri itu, katakanlah kalau misalnya kita tumbuh 7%, minimal sektor industri itu ke depan dengan selesainya roadmap ini, katakanlah misalnya pada tahun 2018 atau 2019 yang akan datang dengan landasan kebijakan, paket kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Pak Presiden sampai dengan 12 itu, maka misalnya di tahun 2018 kita harapkan kalau kita tumbuh 7%, industri dapat tumbuh 10% minimal. Double digit berarti ya? Itu targetnya? Ya, untuk industri ya. Dimulai di 2017 atau ya, tidak di 2018 lah kita harapkan seperti itu, karena kan apa namanya ya, multiplier efek dari kebijakan-kebijakan, paket kebijakan ekonomi itu kan perlahan mulai terasa, dan kita harapkan 2018 itu udah full speed gitu. Oke, dari pihak Kemenperin sendiri meragukan bahwa pertumbuhan industri bisa double digit hanya dengan berbekal peta jalan, karena pertumbuhan industri nasional ini butuh dukungan dan komitmen banyak dari pemangku kepentingan. Nah, pendapat Anda seperti apa? Ya, peta jalan itu kan ya namanya peta ya, kemudian dia menjadi penuntun. Nah, untuk supaya kita sampai kepada arah yang ditetapkan di dalam peta jalan itu, katakanlah misalnya kita berjalan 100 km gitu, kita akan sampai kepada kontribusi industri terhadap PDB itu yang jumlahnya 40%, katakanlah misalnya seperti itu. Tentu ada prasyarat-prasyarat pendukung yang harus juga disiapkan dan diselesaikan, infrastruktur, energi, kemudian pembiayaan, kemudian juga terkait dengan sistem logistik kita, pasar itu sendiri, gitu. Oke, ini kita ketahui ada beberapa negara yang menjadi acuan dalam menyusun peta jalan ini. Kita sebut saja itu Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan Jerman. Apa pertimbangan negara-negara ini? Yang pertama kita lihat bahwa misalnya seperti Jerman ya. Jerman itu dalam keadaan dunia ataupun ekonomi yang melemah pada saat ini, kita melihat bahwa kontribusi ekspor dia dari hasil produksi industri di dalam negerinya relatif tetap tidak menurun, dan Jerman itu dapat menjadi penyangga Uni Eropa misalnya pada saat ini. Ini karena apa? Karena memang industri yang dipilih oleh Jerman itu selain memang ada industri dasar yang begitu kuat, tetapi juga proses inovasi yang dikembangkan tuh terus-menerus terjadi gitu. Jadi dia tidak pernah usang industrinya gitu, misalnya itu. Jadi misalnya kalau kita rujukan kita misalnya untuk elektronik ataupun obat-obatan, misalnya elektronik yang berbasis untuk kepentingan kesehatan, pasti rujukan kita salah satunya adalah industri yang ada di Jerman, katakanlah misalnya seperti itu. Jepang juga sama gitu ya. Kemudian
Korea juga sekarang berkembang untuk semiconductor, dia berkembang ke sana. Kemudian inovasi dan kreativitas untuk industri elektronik di Korea Selatan itu kan juga kemudian ternyata dapat mengalahkan inovasi dan kreativitas industri elektronik yang ada di Jepang misalnya pada saat ini. Sehingga misalnya beberapa pabrikan-pabrikan besar industri elektronik, katakanlah misalnya LCD, LED kan sekarang motor penggerak perubahan daripada teknologi itu kan terjadinya di Korea Selatan. Tapi bukan apakah di Jepang, kondisi negara-negara tersebut, kondisi terkininya ini juga dipertimbangkan? Kita akan jawab dan diskusikan tentang hal itu di segmen berikutnya, Mas Arief. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.